masalah ABG. Anak berkewarganegaraan Anak ganda berkeluarga terbatas. ganda, Pak, betul. Oke. Pak, untuk ABG nih, untuk ABG. anak berkeluarga ganda terbatas ini seperti apa sih, Pak? Tata cara pendaftarannya atau syaratnya apa aja sih, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cesar Ali Faroy. Kali ini Sobat Midomidi kita kehadiran tamu spesial, tamu jauh dari Jakarta. Langsung, ini ada Bapak Nurudin. Pak, silakan Pak, kenalkan diri dulu Pak. Siap. Izin Pak Cesar, saya Nurudin, jabatan Koordinator Penentuan Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Terima kasih. Jadi kali ini kita akan membahas tentang isu kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Betul ya Pak ya? Jadi kenapa ini diangkat? Karena banyak masyarakat, terutama di wilayah kerja Kanim Padang, yang banyak Pak yang bertanya-tanya Pak. Jadi ada juga nih mengenai permasalahan-permasalahan. Nah, tapi kita nggak usah kita sedetail, nanti detail tetap ajukan secara di kolom pertanyaan, nanti kita akan jawab, kita bantu jawab. Oke. Bisa kita Pak ya? Siap insya Allah. Oke Pak. Bisa nggak sih Pak digambarkan sedikit tentang kewarganegaraan Pak? Apa sih itu Pak? Kalau kewarganegaraan itu kan kalau kita merujuk undang-undang berarti hal ikhwal yang berkaitan dengan warga negara. Ini yang penting. Kemudian kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian ada juga istilah pewarganegaraan, ya, dua hal yang berbeda. Pewarganegaraan itu adalah proses orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang kalau kita bicara di undang-undang hanya dikategorikan 3 warganegaraan ini. Pasal 8 dan 9, kemudian pasal 20 dan pasal 19. Pasal 19 khusus untuk orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya mengajukan SKIM dulu. Kemudian yang pasal 20 itu adalah proses pewarganegaraan bagi orang yang dianggap telah berjasa bagi warga negara Indonesia, bagi negara Indonesia ya. Bisa macam-macam, ada olahraga, mungkin pemain bola. Oh ya, iya. Kembali kan? Organisasi Pak ya? Iya. Oke. Salah satu. Kalau yang pasal 9 itu bisa pemodal, bisa rohaniawan, bisa pemimpin tertinggi perusahaan, seperti itu. Kurang lebih begitu Mas, secara singkatnya ya. Oke, Pak. Kalau lebih dalam perlu waktu lama nih Mas. jadi memang kalau masalah kewarganegaraan ini itu pasti masih pakai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. 2006. Ya, sampai sekarang belum berganti, sehingga apapun kalau kita merujuk tentang kewarganegaraan, rujukannya cuma satu itu, undang-undang itu. Baik. Tidak boleh ada proses kewarganegaraan selain dari apa yang disampaikan yang tertera di Undang-Undang 12 2006. Artinya kalau kita bicara masalah kewarganegaraan Pak, ini melibatkan banyak ya instansi Pak ya? Oh iya. Terkait masalah data, istilahnya data kependudukan ya Pak ya? Terus catatan sipil. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi proses pewarganegaraan sendiri kan diawali dengan yang bersangkutan yang pasal 9 tadi Mas ya. Siap. Itu pemegang izin tinggal tetap. Itu syarat utama. Itu diatur di imigrasi lah. Ada Permenkumham nomor 14 tahun 2010. Orang yang sudah pegang izin tinggal tetap, kemudian tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun, kemudian paling 5 tahun paling singkat berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, itu dapat mengajukan menjadi warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Syaratnya SKIM. SKIM mensyaratkan kitab 5 tahun dan tinggal di sini itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau dapat SKIM, pengajuannya nanti ke Direktorat Jenderal AHU di Yankum, Divisi Yankum Kanwil. Kemudian dari situ saya proses di AHU, proses ke Badan Intelijen Negara BIN. Kemudian proses ke Seknek. Setelah Seknek kemudian keputusan Presiden,
kemudian pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 14 hari setelah pengambilan sumpah harus datang kantor imigrasi untuk memberikan dokumen keimigrasian, kitabnya. Kemudian dari imigrasi ke catatan sipil untuk proses pendaftaran menjadi penduduk Indonesia mendapatkan KTP. Itu prosesingnya begitu. Panjang Pak ya? Jadi berurutan, beriringan, sehingga perlunya proses integrasi data yang tadi Pak Cesar sampaikan. Sangat penting. Itu sangat penting kalau begitu. Sangat penting. Karena memang banyak orang awam tidak tahu Pak mengenai kewarganegaraan ini. Ya. Ada yang bilang Pak itu kok orang asing punya ini punya itu. Ternyata memang ada rangkaiannya Pak. Rangkaiannya panjang rupanya. Jadi, nah ini pun tidak lepas Sobat Mido-Midi. Jadi tidak lepas warganegaraan ini tidak serta-merta langsung diberikan begitu saja. Jadi ada dia prosesnya. harus ada proses yang harus dilalui, dan itu tidak hanya langsung diklaim bahwasannya di selembar kertas mentang-mentang dia lahir di sini jadi dia Indonesia, tidak seperti itu. Jadi memang perlu pengkajian dan benar-benar seperti apa latar belakang. Baik, Pak, maaf Pak, ini saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Jangan susah-susah, nanti susah. Enggak, ini pertanyaan dari warga kita nih Pak. Oke. Yang kemarin sempat bertanya, Pak, ABG itu apa sih Pak? Oke. ABG itu singkatan sebenarnya Mas ya. Yeah. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Oke. Jadi di undang-undang kita memberikan kesempatan kepada siapapun yang masuk di dalamnya. Siapapun itu ada di pasal 4 CDHL, pasal 5, pasal 21 dan pasal 25 Undang-Undang 12 2006. Nanti Mido-Midi bisa baca gitu ya. Betul, di googling itu kan ada siapa-siapa sih. Terhadap mereka yang kemudian berdampak ganda, maka diberikan hak menjadi warga negara Indonesia. Bahasa umum begitulah, sampai dengan dia usia 18 atau maksimal 21 tahun. Tetapi untuk menjadi anak berkewarganegaraan ganda harus didahului oleh proses pendaftaran otomatis. Itu diatur juga di PP 2007, kemudian di Permenkumham 22 tahun 2012 diatur ada kewajiban orang tuanya untuk mendaftarkan anak-anaknya yang akan menjadi subjek ABG sampai maksimal usia 18 tahun. Jadi daftaran dulu Mas itu, serta-merta. Jadi begitu daftar dia gimana tuh Pak? Dia setelah daftar nanti ada bukti nih. Dipelah wilayah dulu kalau undang-undang. Ada sebelum 2006, ada setelah 2006. Setelah 2005, sebelum 2006 itu buktinya adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian setelah 2006 surat bukti pendaftaran orang anak berwarga ganda. Nah itu treatmentnya berbeda. Soalnya yang sebelum 2006 itu kan diatur di pasal 41 Mas. Siap. Siapa mereka adalah anak yang subjek ABG pasal 4 CDHL dan pasal 5 yang pada saat undang-undang lahir belum berusia 18 tahun. Yeah. Belum berusia 18 tahun dan diberi kesempatan mendaftarkan diri sebagai ABG sampai dengan tahun 2010. Di bulan Juli 2010. Setelah itu mereka tidak boleh mendaftarkan lagi. Setelah usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun harus milih salah satu menjadi WNI atau menjadi WNA. Ada konsep ini loh Mas. Oke. Kalau enggak dia sudah daftar kemudian umur 21 tahun dia tidak milih, dia akan menjadi warga negara asing. Bisa dilihat nanti Mido di PP nomor 2 2007 pasal 65. Siap. Jadi ada konsekuensinya kalau nggak milih. Jadi harus daftar, setelah daftar juga harus milih Mas. Soalnya ada juga nih yang dia tidak daftar atau sudah daftar atau tidak milih. Itu lahirnya PP 21 2022 gitu ceritanya Mas. Oke. Untuk mengakomodir teman-teman anak kita nih yang ex pasal 41 bahasa saya gitu ya, pasal 41 tapi mereka belum daftar mungkin karena satu dan hal mungkin lupa, atau sudah daftar karena satu dan lupa, kesibukan dan sebagainya sehingga tidak milih. Diberikan kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan tadi sampaikan itu sampai dengan 31 Mei 2024. Jadi harus dipergunakan maksimal nih Mas. Tidak boleh lewat itu. Persyaratannya
Ada deh nanti deh. Iya, persyaratan ada deh. Oke, Pak, kita Ya. saksikan dulu Oke. iklan atau yang mau lewat ini dulu ya. Baik. Nanti kita sambung lagi. Ini lagi seru-serunya nih. Yuk, kita saksikan terus ya. Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor. Baik, kita sambung lagi. Oke. Masih tema yang sama dengan Pak Nurudin tentunya. Ini spesial karena kita manfaatkan situasi betul-betul. Udah ngopi, Pak? Alhamdulillah. Udah. Makin seger nih Mas. Makin udah ngopi. segar kopi. Jadi Salam seger. jadi beliau memang punya ciri khas sendiri, harus kopi Ya, dulu baru. kopinya pun kopi khusus. Kopinya khusus. Mantap. Oke, Pak, kita lanjut nih, Nih, Pak. oke. Tadi lagi seru-serunya nih. Monggo. Pak, untuk ABG nih, untuk ABG. anak berkeluarga ganda terbatas ini, Hmm. ini nanti seperti apa sih Pak? Tata cara pendaftarannya atau syaratnya apa aja sih Pak? Untuk mendaftar menjadi ABG yang pasti adalah dia punya akte lahir, Mas. Akte lahirnya ada, kemudian perkawinannya, atau maaf kalau perceraian juga surat perceraiannya, Ya. kemudian paspor kedua orang tuanya. Ya. Kalau umpamanya, tentunya harus ke kantor imigrasi Pak ya? Iyalah harus datang atau Kalau di kedutaan bisa nggak Pak? bisa, Bisa ya di kedutaan kedutaan bisa, ya? otomatis bisa. Dengan syarat yang Tergantung sama ya? posisi adanya. Iya. Oke. Terus nanti ini Pak, kalau mereka datang masuk ke Indonesia ini apa Ya. nanti gimana Pak? Oh, prosesnya? itu berarti masuk kategori fasilitas keimigrasian, Mas. Jadi terhadap anak berkeluarga yang telah mendaftarkan dirinya sebagai ABG, maka dapat mengajukan, ini pilihan sifatnya, Mas, untuk mendapatkan namanya affidavit. Affidavit itu isinya adalah fasilitas keimigrasian satu. Bisa menggunakan 2 paspor, Mas. Hebat loh. Bisa menggunakan 2 Hebat. paspor. Kemudian dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Ingat, setiap orang asing Indonesia harus punya visa. Tapi karena ABG, dia bebas dari visa. Dibebaskan dari izin tinggal di Indonesia dan exit permit. Oh, gitu ya. Kemudian dia bebas menggunakan paspor Indonesia atau paspor asingnya untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tapi syaratnya harus satu. Pada saat berangkat pakai paspor Indonesia, bulan juga pakai paspor Indonesia, Mas. Jangan berangkat pakai paspor Indonesia, bulan pakai paspor asing, nanti nggak matching di sistem kan gitu. Matching. Itu fasilitasnya, Mas. Makanya bagi anak-anak kita yang belum daftar, segera yang daftar. Ya, ya. Karena kejelasannya yaitu sebagai syarat nanti pada saat memilih pada saat usia 18 atau 21 tahun. Tanpa surat bukti pendaftaran anak berkeluarga ganda atau affidavit atau surat keputusan Menteri dan HAM nanti nggak bisa milih, Mas. Seperti itu. Jadi fasilitasnya ada, itu haknya, kewajibannya milih, jangan lupa. Itu kayak ini ya Pak ya. Hidup itu harus memilih. Pilihan, Ya. betul. Hidup itu memilih betul. Yes or not, Yes milih or yang sana, not. pilih yang sini kan Iya, gitu. itu. Berarti kayak begitu ya Pak. Kata orang Gombong like with choice, Mas. Iya, Mas, gitu, Mas. Ya, oke. Pak, kalau umpamanya Ya. nih, kalau umpamanya dia sudah mendaftar, apakah ada nanti ada suratnya Pak? Dikasih, diberi. Daftar kan nanti ada ya surat bukti pendaftaran anak berkeluarga ganda. Bentuknya lembaran. Kita bertanya lagi nih, Pak. Oke, Itu yang namanya skim itu apa sih? skim. Saya penasaran tadi. Skim, bukan skin ya. Bukan skincare kan? Skincare bukan ya, Bukan skim ya. skim. Skim itu surat keterangan keimigrasian, Mas. Oke. Surat keterangan imigrasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap orang asing yang mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Baik proses pewarganegaraan pasal 9
atau menyatakan menjadi warga negara Indonesia pasal 19 yang tadi kawin dengan salah satu warga Indonesia. Syaratnya adalah minimal tinggal di Indonesia secara izin tinggal nih. Sudah tinggal di Indonesia 5 tahun paling singkat berturut-turut. Arti berturut-turut itu tidak pernah EPO tuh Mas. Oh iya. Exit permit only. Izinnya tidak terputus. Bukan berarti wah aku baru tinggal di Indonesia 5 tahun. Enggak, boleh keluar pegawai Indonesia silakan, tapi balik lagi dan izin tinggal tidak terputus. 5 tahun Mas, paling singkat, atau 10 tahun paling singkat tidak berturut-turut. Dihitung sejak diberikan izin tinggal terbatas Mas. Ingat-ingat itu. Iya. Kapan menghitungnya? Sejak diberikan izin tinggal terbatas. Itu syarat mutlak, tanpa itu raiso Mas jadi warga negara Indonesia. Penting. Kecuali pasal 20. Apa tuh, Pak? Pasal 20 tidak melalui imigrasi karena prosesnya di DPR RI. Itu yang mereka sudah punya jasa, kemudian jasa ya tadi ya. dianggap bermanfaat dan sebagainya lah. Itu kriteria khusus mulai kajian mendalam dari instansi majukan. Kalau olahraga nih, berarti instansi yang berikan kajian adalah Kemenpora seperti itu. Jadi prosesnya di sana, tapi proses awal pertimbangan dan sebagainya imigrasi juga terlibat. Ada migrasi, ada AHU, ada BIN dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini obrolan singkat tapi sebenarnya panjang. Cuma Ya. waktu beliau ini memang terbatas. 1 jam nggak apa-apa Mas, siap 1 jam. Nanti saya di EPO, Pak. Saya di EPO nanti sama kamu. Boleh kembali ke Jakarta Mas. Bisa nanti diundang lagi. Pak, kalau Ya. nih las ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya kemana nih Pak? Kalau pertanyaan-pertanyaan mengadu ke kantor imigrasi kah atau bisa? Kantor imigrasi silakan, nanti Oke. diajukan kami silakan. Oke, Karena jadi stay-nya di sini, kantor imigrasi silakan. Kemudian kalau ke imigrasi kan ada di www.imigrasi.go.id kan ada itu. Oke, baik. Ada situ tinggal di googling, dicari itu ada pengaduan dan sebagainya. Tadi saya dengar katanya di luar tadi Bapak mau bikin apa? Inovasi apa? Oh, itu terkait dengan banyak hal. Kita akan mencoba ya. Zamannya kan era digitalisasi, jadi semua orang bisa digitalisasi seperti itu. Tapi Mantap dong. ini kan belum final ya. Jadi Mudah-mudahan Pak ya. kita tidak bisa menyuarakan secara berlebihan. Tapi percayalah. Masih. Nanti kalau saya suarain saya yang kena EPO. Kena EPO lagi. Ada saatnya nanti, ada saatnya nanti. Ada saatnya, ada surprise tentunya itu Ya. akan membuat Betul. kemudahan ya Pak. Ya. Mudah. Mudah. Semua mudah. Jadi tidak ada lagi yang namanya nanti tatap muka ya Pak, mengurangi ya, Ya akan mengurangi. Wah, mengurangi. Arahnya ke arah sana. Wah, pokoknya top. Yang perlu disampaikan bahwa di PP 21 itu kan waktunya tolong perhatikan 31 Mei 2024. Kemudian subjeknya siapa? Oh dia. ABG X pasal 41 yang belum daftar atau sudah daftar belum milih. Ada 2 Mas, yang lahir di Indonesia, yang lahir di luar negeri. Yang lahir di Indonesia apabila tidak punya persyaratan skim yang tadi sampaikan tadi itu, maka dia dapat mengajukan ke biodata ke catatan sipil sebagai pengganti surat keterangan keimigrasian. Untuk yang lahir di luar negeri, insya Allah doakan kami sudah proses Permenkumhamnya akan kami selesaikan insya Allah. Amin, insya Allah. Semua yang Semua akan mempermudah selesai. pasti akan dimudahkan. Insya Allah itu Ingat doa Mas, kami. sekarang negara harus hadir dan imigrasi harus hadir di kancah warga negara dan akan menyelesaikan problematik warga Itu negara. dia, imigrasi hadir untuk membantu masyarakat tentunya. Insya Allah, doain Mas. Insya Allah, untuk kebaikan Insya Allah kita Insya doakan. Allah. Terima kasih banyak Oke. Bapak Udah Nurdin. selesai yang- nih. Udah. Kayaknya terlalu singkat ini. Nanti honornya belum ya Pak ya? Baik. Oke. Terima Jadi, kasih. Sobat Midom ini, terima kasih banyak telah menyimak obrolan singkat kami Oke. ini. Sungguh langka, sungguh saya senang sekali hari ini Masya kita udah kedatangan tamu yang terhormat ini. Mudah-mudahan obrolan kami hari ini bisa Amin. ada manfaat untuk Amin. Midomidi, Amin. khususnya kantor imigrasi kelas 1 TP Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan ngopi.